Sobat VIP, kembali lagi di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspiratif Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Bersama saya Naila Amalia Salsabila yang akan menemani teman-teman dalam podcast kali ini. Nah, di sini kita akan membahas topik yang tentunya menarik dan relevan bagi para mahasiswa dan dosen, yaitu mengenai riset dan teknologi inovasi. Di sini kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang tentunya inspiratif bagi kita, yaitu Pak Edianto, MPD PhD. Halo Pak Edi, apa Halo kabar Nela, hari ini? kabar baik. Nah, senang sekali bisa berbincang langsung dengan Pak Edianto yang beliau sudah expert di bidang riset dan pengembangan teknologi inovasi. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, eh, bagaimana sih proses riset bisa berkembang sampai membentuk sebuah inovasi teknologi yang akhirnya bermanfaat bagi masyarakat? Oke, baik. Sebelum saya panjang lebar, saya mau memperkenalkan Oh diri iya, dulu ya. perkenalan diri dulu. Baik, saya Pak Edi, ya, nama lengkapnya Pak Edianto, yang sehari-harinya itu ada di Departemen Pendidikan Luar Biasa, ya, di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Ekspertis saya itu ada di pendidikan inklusif, di mana kita memandang semua siswa itu harus mendapatkan pendidikan yang adil tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, kemudian berkenaan dengan riset, ya, bagaimana sih cara kita melahirkan inovasi dan riset. Nah, sebenarnya itu kan sangat dekat ya dengan kita. Itu adalah keahlian kita, kepakaran kita. Maka fokuslah di situ, ya. Ketika kita terjun di suatu bidang keilmuan atau memilih salah satu keilmuan tertentu yang kita inginkan, misalkan di bidang inovasi teknologi, kemudian ada misalkan teori pendidikan dan sebagainya, maka kita fokuslah di situ. Dan kemudian kita karena kita sebagai dosen gitu ya, tentunya kita sehari-harinya itu berinteraksi dengan mahasiswa di kelas, kemudian kita juga memiliki mitra di luar yang berhubungan dengan kepakaran kita punya sekolah binaan dan sebagainya. Nah, tentu saja itu bisa menjadi salah satu switch yang bisa membuat kita mendapatkan ide, kemudian bisa memunculkan inovasi itu, seperti itu. Gitu ya Pak. Kalau saat ini nih Pak, tren dan inovasi teknologi di bidang pendidikan atau di bidangnya Pak Edi, khususnya di Indonesia itu bagaimana sih Pak trennya? Ya, kalau tren riset ya, karena saya terus terang sangat tertarik sekali dengan yang namanya inovasi di bidang pendidikan inklusi, ya. Jadi inovasi-inovasi yang saya kembangkan ya sekitar itu, gitu ya. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh dunia sekarang dalam menciptakan pendidikan yang adil untuk semua itu menjadi sebuah topik yang sangat hangat, ya, ataupun banyak sekali diperbincangkan oleh ilmuwan-ilmuwan gitu ya, termasuk di Indonesia. Kita tahu di Indonesia itu ada istilah namanya no rejection begitu ya, untuk anak dengan berkebutuhan khusus ataupun anak lainnya tanpa melihat latar belakang mereka harus diterima di sekolah manapun begitu ya. Nah, sehingga kita ya kalau misalkan melihat itu ya berarti kita harus masuk ke dalamnya, gitu ya. Kita masuk ke dalamnya, kemudian kemudian jangan lupa begitu ya, ketika kita sebagai ilmuwan itu juga jangan sendiri, gitu ya, jangan sendiri, bersama-sama, karena kita memiliki yang namanya keilmuan yang multidisiplin, gitu ya. Ketika saya mengembangkan sebuah inovasi, saya harus misalkan saya mengembangkan sebuah tools, misalkan instrumen, maka saya harus bekerja sama dengan pakar yang lain begitu.
Kalau misalkan inovasi saya itu berhubungan dengan anak dengan berkebutuhan khusus, misalkan visual impairment misalkan, atau anak dengan hambatan penglihatan, maka saya juga harus bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan mereka. Oh begitu ya Pak. Kan sekarang ini dunia teknologi itu berkembang sangat cepat. Ya. Menurut Bapak itu inovasi seperti apa sih yang dibutuhkan masyarakat nih di kedepannya gitu? Ya, kalau balik lagi ke dalam bidang saya Iya. ya, dalam bidang inklusi. inklusi begitu, tentunya kita tidak boleh menganggap bahwasanya kita itu yang terbaik begitu ya. Pertama kita harus mencari gap terlebih dahulu, permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya kita harus terjun langsung di masyarakat gitu ya. Lalu kemudian melihat keadaan, misalkan nih ya ternyata implementasi pendidikan inklusif misalkan dalam bidang ini ya layanan begitu ya. Iya. Di sana ada yang namanya layanan yang inklusif begitu ya. Nah kemudian di situ kita bisa terjun ya, misalkan nih ya dalam tes ternyata mereka yang memiliki hambatan tunanetra, kemudian ketika dia mau mendaftar di satu institusi ternyata tes yang mengakomodasi mereka itu tidak tersedia. Ya, maka kita buatlah ya bagaimana tes-tes itu dapat mengakomodasi mereka. Jadi seperti itu. Jadi dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan itu tadi Iya, ya Pak. betul sekali. Kalau menurut Pak Edi nih, Ya. di Indonesia ini inklusi itu sudah memenuhi kriteria atau Iya. hanya labeling atau gimana sih Pak? Oh iya, oke, pertanyaannya sangat bagus ya, karena berbicara tentang inclusive Inklusif. education Iya. gitu ya. Bahkan gini ya, menurut riset yang saya lakukan begitu atau pengamatan yang saya lakukan, melihat publikasi ilmiah ya Iya. yang ditulis oleh berbagai macam peneliti begitu ya, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri begitu ya, di dunia begitu ya. Lebih dari 90% itu berfokus kepada disabilitas begitu ya. Nah, walaupun itu bukan merupakan sesuatu yang salah begitu ya, tetapi tentunya ketika kita berbicara inklusif, kita berbicara regardless their background begitu ya, tanpa memandang latar belakang. Nah, tetapi itu tidak ada yang salah begitu ya. Nah, tetapi kita harus bisa mengencourage masyarakat begitu ya, bahwasanya yang paling penting itu adalah bagaimana ya anak itu dapat mendapatkan pendidikan yang terbaik begitu ya. Dan itu bukan hanya di pendidikan inklusi begitu ya. Kita banyak sekali model layanan pendidikan begitu ya. Bukan hanya di inklusif, ada segregatif, misalkan kalau anak berkebutuhan khusus itu di sekolah luar biasa begitu ya. Itu adalah pilihan ya, di mana anak bisa berkembang. Masyarakat atau orang tua itu harus sadar bahwasanya kita jangan mementingkan egonya orang tua begitu ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana anak itu dapat berkembang ya, kemudian bisa terjun di masyarakat, kemudian dia bisa survive di masyarakat dengan baik, kita latih sesuai, kita ajarkan sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti itu. Gitu. Jadi pendidikan inklusif itu bagaimana anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak, tidak hanya untuk disabilitas, tapi dari semua latar belakang anak. Ya, bukan keinginan orang tuanya, begitu ya, tetapi untuk kebutuhan anaknya sendiri. Pastinya kan peneliti itu ketika dalam menjalani riset itu mendapati sebuah tantangan, Pak. Menurut Pak Edi, apa tantangan yang umum yang biasanya dialami oleh peneliti dalam sebuah riset? Ya, kalau berbicara hambatan umum ya yang jelas ya beban kerja ya. Itu sudah pasti. Pasti pusing. Ya, pasti pusing ya dengan beban kerja ya. Tapi di dalam bidang misalkan dosen begitu ya, mereka punya
yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi begitu ya, di mana mereka harus mengajar, kemudian melakukan penelitian dan kemudian mengabdi kepada masyarakat, dan itu harus menjadi trilogi ya, misalkan yang saling berkesinambungan begitu ya, di mana kita mengajar sesuai bidang kita meneliti sesuai bidang kita, kemudian mengabdi sesuai dengan kepakaran kita juga begitu ya. Nah, maka dari itu hambatannya ya biasanya selain selain beban kerja ya biasanya karena adanya ini kegiatan yang tidak sesuai dengan Tridharma tersebut ya. Saya sebut saja sebagai tugas tambahan gitu ya. Nah, itu biasanya yang lebih tinggi ininya beban kerjanya begitu ya daripada Tridharma itu. Nah, tetapi tidak semua dosen seperti itu begitu ya. Ada juga dosen yang yang fokus kepada Tridharma, tapi ada juga dosen yang dengan tugas tambahan. Tapi ada juga dosen yang senang dengan tugas tambahan itu. Gitu ya. Nah, sehingga permasalahan utamanya ya kembali kepada dosennya itu sendiri, apakah dia benar-benar menekuni kepakaran yang dia disematkan kepada dirinya begitu ya. Saya kepakarannya ini, maka saya fokus kepada ini, untuk masalah yang lain biarlah peneliti lain yang mengerjakan seperti itu. Lalu kita di situ dari hasil-hasil penelitian kita bisa saling berkolaborasi seperti itu. Sekarang masuk ke mahasiswa nih Pak, kan pasti mahasiswa itu kayak kalau denger riset, penelitian itu kan pasti kayak waduh ini susah ini pasti. Iya susah. Nah gimana sih Pak berikan motivasi nih ke para mahasiswa itu agar terbentuk di dirinya kayak wah riset itu menyenangkan loh, riset itu gak beban loh kayak gitu. Iya, pada prinsipnya gini ya, pada mahasiswa itu yang terpenting pilihlah satu bidang yang paling disukai. Itu ya. Dan kemudian sadarilah bahwasanya kalau kita mau riset itu tujuan kita adalah bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi bukan directly menyelesaikan permasalahan gitu ya. Tetapi itu adalah jembatan. Kita menciptakan solusi ya untuk bisa dipilih sebagai penyelesaian. Saya berikan gambaran seperti ini gitu ya. Kalau misalkan ada yang sakit, misalkan penyakit baru begitu ya dalam dunia kedokteran begitu ya. Kemudian peneliti ini menciptakan obat. Nah, kan ada banyak peneliti tuh gitu ya yang menciptakan obat A, obat B, obat C, obat D dan seterusnya begitu ya. Diuji coba dulu nih ya, diuji coba dulu. Nah, itu adalah pilihan ya, pilihan untuk mengobati penyakit tadi baru tadi. Nah, tetapi siapa yang menggunakan obat itu kan kita tidak tahu. Nah, sehingga tugas kita peneliti adalah membuat inovasi itu begitu ya, bukan untuk menyelesaikan permasalahan secara langsung, tetapi memberikan pilihan cara yang terbaik begitu gitu ya. Jadi bukan untuk menyelesaikan masalah secara langsung, tapi kita memberikan solusi. Iya, pilihan solusi untuk permasalahan tersebut. Iya, begitu. Nggak kerasa nih Pak, kita udah ngobrol panjang mengenai riset dan teknologi kali ini. Terima kasih banyak buat Pak Edi atas waktunya dan ada satu pesan lagi ya. Closing statement. Iya, ada satu pesan buat mahasiswa ya, terutama ya juga untuk diri saya sendiri. Itu perbanyaklah membaca. Begitu ya. Itu yang sangat ditinggalkan sekarang begitu ya. Kita lebih fokus kepada hasil teknologi tanpa melakukan membaca, menulis, kemudian menganalisa, itu sudah ditinggalkan gitu ya. Apalagi dengan munculnya AI. Begitu kita tinggal masukkan kata kunci tanpa kita analisis, kita baca, itu kemudian menjadi membuat kita berkurang tingkat berpikir kritisnya, sehingga teman-teman ya kalau mahasiswa kalau menggunakan AI itu ya ketika menggunakan boleh-boleh saja, tetapi kemudian itu tetap harus dibaca, kemudian dianalisa apakah hasilnya itu sesuai harapan.
Kalau tidak ya diperbaiki, bukan langsung di copy paste ataupun langsung digunakan tanpa dibaca terlebih dahulu. Mungkin itu ya. Yang semangat ya mahasiswa. Iya. Terima kasih ya Pak Edi. Iya. Mungkin podcast kali ini bisa membuka pikiran mahasiswa untuk rajin-rajin untuk riset, kemudian rajin membaca, begitu ya Pak Edi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Ngopi VIP. Semoga ini memberikan wawasan buat kalian semua. Sampai jumpa di Ngopi VIP berikutnya. Dadah.